Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Bapak Olwan Nasution, eh, kemudian Bapak Profesor Dedi Hermon, kemudian Bapak Bapak-bapak narasumber pada seminar nasional hari ini, dan Bapak Ibu peserta seminar nasional, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Eh, saya izin untuk share screen. Baik, jika melihat tema yang diberikan oleh penyelenggara, itu bagaimana peran strategis teknologi informasi dalam pendidikan pada revolusi 04. Barangkali saya mengangkat sebuah bahan untuk berdiskusi kita tentang kompetensi abad 21 berkaitan dengan technological, pedagogical, and content knowledge gitu. Nah, jika kita berbicara tentang pembelajaran abad 21, Bapak Ibu, maka ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh si pembelajar seperti itu. Dan itu merupakan tugas kita. Bagaimana kompetensi komunikasi, kolaborasi, critical thinking, dan creativity itu eh, menjadi sesuatu yang harus dikuasai oleh peserta didik seperti itu. Kemudian karena kajian saya adalah dari S2 Pendidikan Geografi, maka barangkali nanti contoh yang saya sampaikan berkaitan dengan geografi gitu. Selain empat kompetensi tadi, ternyata dalam pendidikan abad 21 itu kita kenal adanya digitalisasi, Bapak Ibu. Kenapa harus digitalisasi gitu? Ternyata 20, eh, eh, 21st century learning itu ada literasi yang kita sebut sebagai digital literasi, bahwa semua pembelajar itu harus menguasai eh, digital, teknologi, gitu kan, teknologi. Kemudian saya coba menampilkan sebuah gagasan yang sudah lama dari 2006 itu, yaitu technological, pedagogical, and content knowledge. Kenapa harus itu? Pendidik diwajibkan untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif dan holistik dalam konten atau materi pedagogik serta teknologi. Itu sebuah inti dari TPACK itu. Dan yang di sebelah kanan ini merupakan bagaimana perkembangan kajian TIPEK di dunia maupun di Indonesia seperti itu dari tahun 2006 muncul, kemudian tahun 2011 sampai 17 itu bagaimana pengembangan strategi untuk meningkatkan TIPEK, tahun 2017 juga pengembangan instrumen bagaimana menilai TIPEK itu gitu. Dan 2018 mulai melihat kesiapan guru dengan pembelajaran online gitu. Ditambah setelah itu kondisi COVID, kita dipaksa untuk memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran maupun administrasi gitu. Kemudian kenapa harus TIPEK gitu? Kenapa harus TIPEK? Ya, belajar bagaimana menggunakan teknologi itu berbeda dengan mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Learning how to use technology is much different than knowing what to do with for instructional purposes. Sehingga TIPEK ini bisa dikatakan sebagai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, bisa juga dikatakan sebagai framework, sebagai pendekatan yang kita lakukan untuk mengajar. Itu pendekatan yang kita lakukan untuk mengajar. Jadi basisnya memang ada tiga, itu teknologi, pedagogik, dan konten gitu. Kalau kita lihat irisan dari diagram Venn yang ada di sebelah kiri itu, ada teknologi, kemudian beririsan dengan konten, dan beririsan lagi dengan teknologi pedagogik gitu. Nah, di posisi yang sama-sama terkena ini, itu merupakan konsep dari TIPEK. Jadi TIPEK itu penggabungan pengetahuan teknologi, pedagogik, dan konten yang diterapkan sesuai dengan konteks ya, sesuai dengan konteks. Jadi konten ini kan eh, kalau di kita sebut mata pelajaran atau materi begitu. Kemudian pengertiannya ini ada yang di sebelah kanan. Jadi kalau kita bicara TIPEK itu dibagi jadi 7 komponen. Komponen itu baik 3 komponen utama, kemudian 3 lagi komponen yang saling beririsan, dan 1 komponen inti TIPEK itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat pengertian TIPEK itu cara menyusun strategi pembelajaran yang efektif dengan memanfaatkan metode pengajaran yang sesuai
dengan konten. Kemudian menggunakan teknologi sebagai alat bantu yang mendukung. Nah, kompetensi ini diharapkan dimiliki oleh pendidik, ya, baik di pendidikan sekolah dasar dan menengah maupun di pendidikan tinggi, untuk melakukan proses pembelajaran maupun administrasi, gitu. Kemudian bagaimana fenomenanya gitu? Kalau saya lihat dari beberapa riset sebelumnya, itu guru di Indonesia tipenya masih pada kategori sedang, bahkan ada yang mengatakan rendah pada bidang bidang mata pelajaran tertentu gitu. Kemudian hasil penelitian di calon guru juga masih sama tergolong rendah. Maka ini akan menjadi PR kita bersama gitu. Bagaimana kalau dari kami itu mempersiapkan calon guru untuk mengajar dengan teknologi, karena itu bagian dari menciptakan calon guru yang berkualitas gitu. Nah, kemudian kalau bagaimana dengan guru yang sudah bekerja gitu, Daljab gitu kan. Kalau guru yang sudah bekerja artinya kita punya kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kita gitu. Baik dengan cara mengikuti beberapa pelatihan atau dengan dengan cara mengaktifkan MGMP untuk membahas hal-hal kekinian gitu, atau dengan cara kita mengembangkan kompetensi dalam studi lanjut kita. Jadi kalau kalau lihat dari KKNI-nya itu, kalau S1 itu KKNI level 6 gitu, kemudian PPG itu KKNI level 7. Nah, kita masih bisa mengangkat ke KKNI level 8, yaitu pada pada langkah ambil magister seperti itu. Dan itu kan bagian dari peningkatan kompetensi kita untuk melanjutkan pengabdian kita sebagai guru seperti itu. Nah, ada beberapa riset yang mengatakan bahwa TPEC ini dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama itu self-efficacy, jadi self-efficacy, kepercayaan guru terhadap sesuatu gitu. Kemudian persepsi kemudahan penggunaan itu juga. Dan yang terakhir adalah kegunaan yang dimiliki itu berkaitan dengan tingkat niat menggunakan teknologi gitu ya, niat menggunakan teknologi, sehingga gini, ketika guru merasakan kemudahan menggunakan teknologi, baru guru itu merasakan bahwa teknologi itu ternyata sangat berguna gitu. Tetapi ketika kita tidak merasakan kemudahan menggunakan gitu, itu menganggap bahwa teknologi itu sulit untuk dijangkau sehingga tidak merasakan kegunaan teknologi. Sehingga caranya adalah bagaimana kita merasa mudah dalam menggunakan teknologi dalam mengajar. Ketika sudah merasa mudah, maka kita akan merasakan manfaat dari teknologi itu. Nah, kemudian di sisi lain, dari sudut pandang peserta didik, kita punya kewajiban untuk menyampaikan knowledge kita kepada peserta didik agar disimpan oleh peserta didik pada memori jangka panjang. Itu kan PR kita. Sehingga kalau dalam teori pemrosesan informasi itu, materi yang diberikan oleh kita itu akan tersimpan pada sensori memori, kemudian akan diseleksi ke short term memory oleh si peserta didik, dan bagaimana caranya dari short term memory itu akan lanjut ke long term memory, memori jangka panjang. Kan bagaimana caranya agar seperti itu? Maka kita bisa memanfaatkan teknologi. Lah, kok bisa memanfaatkan teknologi? Coba kita kaitkan dengan teori uh, kognitif berbantuan multimedia. Jadi multimedia di sini dalam artian bagaimana kita memanfaatkan teknologi baik untuk konten seperti teks, audio, video, grafik, animasi, dan lain sebagainya. Itu kita memanfaatkan itu, kita sebut sebagai multimedia, katakanlah. Dengan memanfaatkan itu, maka akan sangat memungkinkan peserta didik menyimpan memori yang kita sampaikan itu dalam jangka panjang, itu long term memory. Itu jika kita kaitkan antara teori pemrosesan informasi eh, dengan teori kognitif berbantuan multimedia. Maka tugas kita apa? Memanfaatkan teknologi multimedia untuk mengajar. Seperti itu. Manfaatkan teknologi multimedia untuk mengajar. Sehingga materi yang kita sampaikan tidak hanya lepas pada memori jangka pendek oleh si peserta didik. Nah, dalam kajian geografi juga banyak, tidak hanya hal-hal yang bersifat 4C tadi, tetapi juga ada maps and spatial skills, graphic and chart, geospatial skills, and inquiry skills, dan geografi fieldwork skills. Ini kalau dalam kajian geografi. Tentu ada beberapa skill-skill lain yang dimiliki oleh mata pelajaran lain selain geografi gitu. Dan itu kan PR kita untuk meningkatkan
untuk mengembangkan potensi itu pada diri si peserta didik. Gitu. Kalau ini hasil riset saya coba membuat sebuah eh, SEM, SEM modeling seperti ini, bagaimana sebuah hubungan antara komponen-komponen TPEC itu membentuk model yang fit gitu. Dan di sini yang sebelah kanan itu bagaimana seseorang, ini calon guru yang saya teliti, calon guru ketika terbiasa menggunakan teknologi itu ternyata berbanding lurus dengan kemampuan TPEC-nya gitu. Sehingga mau tidak mau kita biasakan, kalau saya biasakan mahasiswa itu untuk memanfaatkan berbagai teknologi agar kompetensi TPEX-nya akan bernaik ketika dia terjun di lapangan. Gitu. Dan ini PR kita. Contoh input dan output mata pelajaran geografi, atau kalau Bapak Ibu mata pelajaran yang lain bisa disesuaikan. Inputnya siswa yang memiliki wawasan geografi terbatas. Kemudian prosesnya kajian geosfer, melatih keterampilan geografi teknik, dan lain sebagainya. Dan outputnya adalah memahami sistem geosfer, terampil menggunakan tool analyze, dan lain sebagainya. Sehingga muncul outcome-nya kritis terhadap lingkungan, menganalisis kebijakan tata ruang, dan bertindak mengambil kebijakan untuk menyelamatkan lingkungan gitu. Jadi memang arahannya bagaimana ilmu yang didapatkan oleh si peserta didik itu dapat bermanfaat untuk kemaslahatan uh, manusia itu, dalam hal ini kan lingkungan gitu. Ada lagi pada Asosiasi Geograf Amerika itu yang kita sebut sebagai geocapability. Bagaimana si pembelajar itu memiliki kompetensi-kompetensi geografi gitu, dan itu didapatkan di sekolah. Bagaimana kita bisa menyampaikan itu? Kita menggunakan geospasial teknologi, apapun jenisnya. Jadi kalau kita bicara geospasial teknologi itu mulai dari yang free, mulai dari yang berbayar, mulai dari website ataupun aplikasi seperti itu, dari yang simple sampai yang kompleks seperti itu bisa kita manfaatkan untuk pengajar. Sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bahwa belajar geografi itu mengasah kemampuan berpikir spasial siswa, kemudian uh, dapat melihat suatu fenomena geosfer, bagaimana dan kenapa terjadi, kemudian kurikulum harus memiliki standar yang jelas berbasis higher order thinking skills, sehingga mendukung pembelajaran abad 21, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Selain itu, guru dapat meningkatkan kompetensi TPEX dari berbagai Ini pelatihan. Gitu. sirah ku parkir. Oke. Di sisi lain, Udah bagaimana aneh ya. teknologi itu semakin meningkat, terutama di Indonesia dari beberapa pengembang dari luar negeri itu, saya ambil contoh ini Udacity, salah satu platform kursus MOOC itu datang ke Indonesia, dikembangkan ke Indonesia kursus secara gratis seperti itu, dan ini apa namanya punya banyak mitra pada pada perusahaan-perusahaan besar, dan mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri dalam penguasaan teknologi gitu. Teknologi digabungkan dengan pendidikan, saya pikir itu extraordinary. Itu dibuktikan dengan beberapa yang saya dapatkan ketertarikan pendidik atau calon pendidik ke arah pengembangan Mohon media maaf, pembelajaran Bapak. multimedia. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Oke, sebelum 1 menit saya selesai. Oke, bagaimana dengan prospeknya? Karena nano degree itu sangat populer, siswa dan teknologi itu akan menjadi lulusan yang sangat baik, gitu ya. Siswa dan teknologi itu akan menjadi lulusan yang sangat baik, sehingga mau tidak mau kita berusaha untuk menjadikan siswa terbiasa dalam pemanfaatan teknologi dan menghasilkan lulusan-lulusan yang baik. Entah itu lulusan Bapak Ibu ketika mengajar di SD, SMP, SMA itu lulusan untuk jenjang dia berikutnya, atau untuk pendidik di perguruan tinggi, lulusan itu akan siap untuk terampil di pekerjaannya nanti. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, karena waktu hanya diberi 15 menit, barangkali saya cepat saja, dan hanya ini yang bisa saya sampaikan, nanti akan kami lanjutkan ketika ada sesi tanya jawab. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bayu atas pemaparan materinya. Selanjutnya pada materi ketiga yaitu Bapak Dr. Cahyadi Nugroho yang akan membahas pemanfaatan sistem informasi geografi
sebagai sumber belajar pada mata pembelajaran geografi. Pada Bapak Cahyadi Nugroho dipersilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan ini saya untuk langsung share screen ya. Oke, boleh dilanjutkan. Pertama-tama saya berterima kasih kepada program studi Magister Geografi Universitas Negeri Padang yang sudah bersedia mengundang saya untuk berbagi atau sharing di sini terkait tentang pemanfaatan sistem geografi sebagai sumber belajar pada mata belajar pelajaran geografi. Boleh dilanjutkan? Next. Nah, di sesi sebelumnya tadi Bapak Dr. Bayu Wijayanto sudah banyak ya membahas tentang bagaimana karakteristik pendidikan di abad 21 melalui kompetensi TIPEK dari hasil penelitian studinya. Nah, di sini saya akan lebih banyak atau kita akan sedikit sharing pengalaman saya terkait tentang sistem informasi geografi sendiri. Dikarenakan saya di Universitas Negeri Manado mengajar tentang sistem informasi geografi, maka ini adalah tema yang cocok mungkin untuk saya. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu sistem informasi geografi. Di sini kalau dari pengertiannya, sistem informasi geografi itu merupakan alat yang ampuh untuk mempelajari dan memahami dunia di sekitar kita. Dari sistem informasi geografi ini sendiri, kita dapat memvisualisasikan tren dan pola dalam mata pelajaran sebagai seorang guru. Kita dapat membantu siswa kita dalam memahami konsep penting suatu lokasi, ruang, dan perubahan. Jadi, pada dasarnya sistem informasi geografi ini merupakan alat bantu yang ampuh sebagai sumber belajar, baik itu dalam menumbuh kembangkan kognitif siswa maupun keterampilan mereka dalam bidang kemampuan berpikir spasial dan berpikir kritis. Selanjutnya, nah, manfaat sistem informasi geografi ini sendiri sebagai sumber belajar geografi, yang pertama itu adalah abstraksi konsep geografi. Jadi kita mungkin sebagai seorang guru telah pelajari dasar-dasar geografi mulai dari 10 konsep, 3 pendekatan, dan prinsip-prinsip geografi. Nah, di sini manfaat dari sistem informasi geografi itu sendiri bisa memberikan gambaran atau wawasan secara spasial dalam mengungkapkan. Jadi siswa ini bisa di lingkungan sekitarnya, yaitu visualisasi. Jadi dari gambaran abstraksi tersebut mereka sudah bisa membayangkan contoh, oh di wilayah ini sering terjadi banjir dan mereka sudah bisa menganalisis apa-apa saja yang menjadi faktor penyebab ya. Lalu yang ketiga, keterampilan berpikir kritis. Nah, dari visualisasi yang sudah bisa dibayangkan, lalu abstraksi konsep geografi yang baik, nah mereka akan memiliki kemampuan atau keterampilan dalam memecahkan suatu permasalahan yang berkaitan dengan fenomena-fenomena geografi. Ya, jadi mungkin tadi sudah banyak dibahas oleh pemateri sebelumnya mengenai kompetensi-kompetensi siswa 21. Nah, ini saya lebih menjelaskan kepada pemanfaatannya saja. Lalu yang keempat, analisis identifikasi. Jadi ketika seseorang siswa itu memiliki keterampilan dalam bidang sistem informasi geografi, dia akan lebih mudah memahami dan mengidentifikasi sumber-sumber permasalahan yang berkaitan dengan fenomena-fenomena geografi itu sendiri. Selain itu, manfaat sistem informasi geografi ini juga memperkaya rasa ingin tahu mereka dalam penggunaan teknologi geospasial dan meningkatkan atau mendorong minat
siswa dalam mempelajari sistem informasi geografi itu sendiri, khususnya pada mata pelajaran geografi. Selanjutnya, nah, contoh penggunaan sistem informasi geografi ini dalam pembelajaran geografi, yang pertama yaitu pemetaan. Mungkin Bapak dan Ibu di sini sudah sering ya berkutat dengan yang namanya pemetaan, baik itu kita selama studi S1 ataupun PPG ataupun S2, kita pasti pernah menjalani atau mengimplementasikan pemetaan ini di dalam kajian kita. Salah satunya mungkin ada yang pernah membahas tentang analisis rawan banjir, analisis bencana longsor, dan bencana-bencana lainnya, ataupun kemampuan lahan, kesesuaian lahan, terus ada juga perubahan tutupan lahan, dan masih banyak sebagainya. Itu mungkin sudah kita pelajari S1, PPG, ataupun S2. Nah, penggunaan sistem informasi geografi ini eh, pada dasarnya dia tidak hanya bersifat digital saja, tapi outputnya itu berupa cetak ya. Jadi sistem informasi geografi ini sebenarnya membantu siswa kita untuk mempelajari bagaimana memecahkan fenomena geosfer itu sendiri. Lalu yang kedua, analisis perubahan lingkungan. Banyak yang bisa kita lakukan dengan penggunaan SIG itu sendiri, contohnya dalam menganalisis daya dukung lingkungan, daya dukung lahan, dan sebagainya. Lalu ketiga, kita juga dapat mempelajari pola migrasi manusia, mulai dari kepadatan penduduk, terus natalitas, mortalitas, migrasi. Lalu yang keempat, yang sudah saya bicarakan tadi tentang prediksi bencana alam melalui sistem informasi geografi dengan prosedur atau metode yang tepat, itu kita bisa memprediksi bencana alam. Lalu yang keempat, dapat membantu dalam perencanaan dan pembangunan wilayah. Selanjutnya, next. Nah, ini sumber data sistem informasi geografi sebagai sumber belajar geografi. Jadi, Bapak dan Ibu mungkin sudah familiar ya dengan website ataupun situs-situs yang menyediakan data sistem informasi geografi. Nah, di sini adapun data dari sistem informasi geografi ini dapat disadur atau diperoleh melalui badan-badan terkait di pemerintahan, contohnya seperti bencana yang disajikan oleh BNPB, lalu mungkin ada yang mengenal INA Geoportal atau dari Badan Informasi Geospasial yang menyajikan data-data save file mengenai karakteristik secara digital. Terus yang ketiga ada USGS, ini untuk data citra, geoboundaries, natural earth, lalu Google Maps, ada Google Earth, lalu ada GADM dan ArcGIS Online. Ini beberapa contoh sumber data yang bisa Bapak Ibu manfaatkan sebagai sumber belajar geografi itu sendiri. Lanjut, next. Ya. Tantangan dalam penggunaan SIG dalam pembelajaran geografi. Nah, di sini sebenarnya kita sudah banyak berbicara tentang teknologi dan semacamnya, namun tidak dapat dibungkiri bahwasanya banyak sekali tantangan penggunaan sistem informasi geografi itu sendiri, khususnya pada wilayah yang kurang atau lemah terhadap akses komputer dan internet. Beberapa wilayah di Indonesia itu tidak sama ya. Mungkin daerah perkotaan dan daerah pedesaan itu akses terhadap internet atau jangkauan layanan telepon seluler dan semacamnya itu akan lebih rendah dibanding yang
di daerah perkotaan. Nah, inilah tantangan kita sebagai seorang guru, bagaimana nanti caranya kita bisa menyediakan sarana informasi geospasial ini Kan dalam ada yang pembelajaran. kosong mata pelajaran 10, Lalu yang 11 kedua, sampai seterusnya. Berarti tidak itu dapat kita disesuaikan pupuk pula sesuai pelatihan kapal bagi yang guru terhadap sistem informasi ditempatkan. geografi itu sendiri masih kurang, ya. Lalu data yang disajikan dari informasi geospasial itu sendiri itu sangat minim dan kualitasnya sangat rendah, berbeda dengan negara-negara lain yang bisa bilang hampir secara seluruhnya itu bisa kita akses secara gratis. Lalu yang Mohon maaf Bapak, terakhir, izin mengingatkan ya, waktunya 2 menit lagi Pak ya. oke, ya, sedikit lagi. Ya, yang keempat itu sulitnya mengintegrasikan sistem informasi geografi ke dalam kurikulum. Selanjutnya, next. Nah, dari kendala tadi mungkin saya ada memberikan sedikit tips bagaimana memanfaatkan SIG dalam pembelajaran geografi itu sendiri. Sebagai seorang guru, pemilihan sumber data itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Jadi seperti yang saya bilang, jika di daerah perkotaan itu banyak akses yang bisa ditelusuri, maka pakailah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, bagaimana dengan guru yang mengajar di wilayah yang minim akses? Nah, seorang guru ini bisa melakukan salah satu cara dengan memanfaatkan hasil dari produk informasi geospasial itu sendiri. Contoh, kita ingin membuat suatu proyek berupa pemetaan rawan banjir yang terjadi di wilayah sekitar kita. Nah, itu kita bisa memanfaatkan parameter-parameter yang disediakan di mungkin bisa berkolaborasi dengan BPBD ataupun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk menyediakan informasi tersebut dan kita ajak siswa tersebut terlibat di dalamnya. Nah, ketika kita mengajak atau berkolaborasi dengan siswa tersebut, maka eh, sumber-sumber informasi geospasial ini bisa diperoleh atau dipelajari secara komprehensif, ya. Lalu yang kedua, penggunaan data spasial berkualitas tinggi. Yang ketiga, kita juga melibatkan siswa dalam proses pembelajaran dan pemilihan metode pembelajaran. Nah, tadi sudah mungkin banyak dicontohkan, mungkin ada model pembelajaran problem based learning atau project based learning atau berdasarkan konteks dan berbagai macam model-model pembelajaran lainnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai pemanfaatan SIG dalam sumber belajar geografi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.